dua hari lagi udah bisa panen. Ini asal pemupukannya rutin, pasti cabai kita bisa seperti ini, guys. Kan buahnya lumayan lebat. Segar. Kayaknya bisa langsung digigit. Ini 2 hari lagi bisa panen. Dia nampak besar, cuman kalau belum tua dia timbangannya itu ringan. Kok dia udah tebal, udah keras, dipijit seperti ini, nah itu udah bisa panen. Itu berat ya timbangannya. Dia kalau masih muda juga nggak ada terasa pedas dia. Kalau yang seperti ini nih tawar. Kok di sayur, kok di sambal. Ini penyemprotannya 4 hari sampai 5 hari sekali, rutin. Ingat ya teman-teman, kalau insek sama pumi itu nggak usah dicampur kalau kita penyemprotan. Jadi dia salah satu itu ada yang kalah. Kalau kita mau nyemprot insek campur dengan jenis pupuk apa, pupuk daun juga boleh. Kalau pumi juga gitu juga, asal tidak dicampur pasti bagus ya. Efek dari obat yang kita semprotkan itu pasti bagus. Apalagi kalau kita mampu itu beda-beda, satu jenis maksud saya. Hari ini 3 hari semprot yang ini, pupuknya juga itu. Nah cuman kan kita kan kadar tanahnya, cuacanya kan beda. Kok di Kalimantan ini kan cuacanya panas, penyemprotan juga itu nggak boleh terlalu. Kalau untuk jenis-jenis obat-obatan untuk busuknya atau obat untuk jenis ulatnya itu tidak bagus kalau untuk pagi hari. Soalnya di sini panasnya kuat, jadi dia kan obatnya jadi nguap. Kalau bagus kalau untuk sini, kalau untuk obat jenis bunuh jamur atau itu bagusnya sore hari. Jadi tidak terlalu panas. Jadi tidak berdampak untuk daun seperti ini. Kalau kena panas, kalau obatnya itu yang dosisnya kuat, itu pasti akan gugur dah. Beda kayak pupuk daun. Kalau pupuk daun itu lebih bagus penyemprotan pagi, karena dia kan kalau pagi kan dia kalau udah kering langsung diserap oleh daun. Malah bagus dia kalau pagi, dia langsung nampak hasilnya dia kalau jenis pupuk daun kalau disemprotkan pagi. Tapi kalau obat-obat jenis racun kontak atau pumi insek itu tidak bagus kalau pagi-pagi, kalau menurut saya pribadi. Karena apa? Kalau untuk di Kalimantan ini cuacanya panasnya luar biasa. Dia kadang kalau kita terlalu kuat dosis itu pasti dia bernampaknya ke bunga tanaman kita ya. Seperti ini nih, gugur ya. Tapi kalau untuk daerah Jawa atau Pulau Jawa itu kan beda, cuacanya kan dingin. Beda dengan Kalimantan. Maka kalau petani Kalimantan dengan kurang bagus. Karena cuaca panasnya di sini kan, tahulah Pontianak, daerah Pontianak. Kalau saya sih tinggalnya daerah Pontianak, teman-teman. Daerah Kakap. Jadi kalau daerah kami ini kan dekat garis khatulistiwa, jadi panasnya luar biasa.
Untuk petani-petani sini itu kalau musim kemarau 1 minggu atau sampai 2 minggu saja kalau enggak ada hujan, itu dia punya tanah yang ini habis pecah-pecah nih teman-teman. Kalau musim hujan terendam banjir. Nah, itulah sakitnya berkebun di Kalimantan. Kalau yang daerah datar rendah seperti ini, dia harus bedengannya itu harus tinggi. Ini sebenarnya bedengan udah 2 tahun nih, jadi dia udah rendah. Sebenarnya kalau rajin kita naikkan cair terus, cair yang ini nih kita naikkan, nah jadi lama-lama dia tinggi. Cuman banyak ya kasamnya. Solusinya kita harus sering menaburkan dolomit. Kalau untuk daerah hulu atau bukit-bukit, daerah gunung, nah itu dia tidak pakai seperti ini, dia tidak ada airnya seperti ini, dia pasti seperti ini. Cuman cuaca sana lebih panas, perawatannya lebih ekstra kalau daerah-daerah bukit atau daerah pergunungan, daerah Kalimantan itu luar biasa lagi panasnya. Kalau untuk saya ini, lahan daerah saya ini semuanya merata, tanah-tanah seperti ini. Sekali cangkul itu udah keluar air seperti ini. Dia yang bisa diambil dalamnya hanya 1 cangkul. Kok dua cangkul ke dalam itu udah tidak bisa diambil lah, tanahnya tidak bagus, tanah mati ya, zat asam tinggi. Yang bisa diambil hanya 1 cangkul, makanya dia punya jarak dari bedengan ke bedengan ini kurang lebih 1,80 m, 1 sampai 1,5 meter atau 1,80 m gitu lah. Ada juga yang 2 meter. Kalau yang udah tanahnya gitu kena parit-parit alam, itu pasti 2 meter deh jarak ini. Maka kami kalau daerah Kalimantan, kalau untuk tanaman cabai itu per hektar itu tidak bisa seperti pulau-pulau Jawa. Kalau daerah Kalimantan 1 hektar itu tanamannya tidak banyak teman-teman. Itu paling bisa jadi hanya berapa ribu pokok. Ya karena seperti ini. Ini saja kalau dijadikan bedengan ini sebenarnya seharusnya ada bedengan juga di tengah-tengah ini. Kalau tidak seperti ini tidak ada jadi seperti ini. Karena ini kan digali, parit dibuang ke sini. Nanti juga itu sebaliknya dibaras lagi. Nah, jadi kalau per hektar itu tidak banyak jadinya bedengannya. Beda kayak daerah Jawa itu jaraknya paling lah, jaraknya hanya 40 cm, 50 cm jarak bedengan ke bedengan, atau ada mungkin yang hanya 20 cm. Kalau daerah kami sini tidak bisa seperti itu, kalau tidak ada dapat tanahnya kita. Ini saja kalau tanahnya hanya kurang lebih 1,5 meter itu kadang nggak jadinya bedengan seperti ini, rendah. Dia minimal 1,80 meter baru bisa bedengan itu sekitar 0,5 meter atau 50 cm atau 60 cm tingginya dari bawah air ini ke atas. Oke teman-teman, selamat siang. Salam interaksi. Semoga video ini bermanfaat untuk ya teman-teman yang baru mulai belajar berkebun. Intinya kita berkebun ini tidak perlu terlalu ngikut-ngikutin apa kata orang ya. Yang penting kita giat, konsisten dengan tanaman kita, pasti hasilnya bagus.